Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Ini pada datang semua enggak? Siapa yang enggak datang? Dara kenapa? Ada yang tahu enggak? Oh ya udah. Ya, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, ayo, Mas Bintang bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pola irama, ide pokok sebuah teks bacaan, dan yang terakhir kita akan belajar tentang satuan panjang. Nah, baik, semuanya sekarang dibuka ultranya halaman 18. Nah, ayo siapa yang berani maju buat mimpin teman-temannya nyanyiin lagu Nanam Jagung? Ada nggak? Kalau nggak ada nanti saya tunjuk loh. Yuk, cuma mimpin nyanyiin. Ya udah, Mas Pandu coba ke depan. Yuk, mimpin teman-temannya nyanyi ya. Bisa kan lagunya? Ya, mulai dari hitungan 1 dan 3, yuk. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tangannya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamlah benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, sangat berguna bagi semua. Nah, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih Mas Bintang, Mas Pandu. Ya, ini bukunya ada yang copot. Nah, jadi dari lagu tadi ada yang tahu nggak? Lagu tadi itu berisi tentang apa? Menanam jagung. Nah, kalian udah pernah belum menanam jagung? Udah pernah? Di mana? Di sawah. Di rumah. Buat tugas itu juga pernah kan? Yang disuruh Pak Dani. Nah, baik, sekarang di
kita baca yang masih di halaman 18 tentang mengukur panjang benda. Nah, semuanya disimak yang di bawah ini. Halaman 18. Nah, saya baca ya. Mengukur panjang benda. Pernahkah kalian melihat tanaman jagung? Pernahkah kalian melihat tanaman jagung? Nah, tanaman jagung itu berasal dari biji yang ditanam. Tanaman jagung akan tumbuh semakin tinggi dari hari ke hari. Tanaman jagung memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, kemarin kan kalian udah coba menanam jagung di rumah kan? Tingginya pasti juga berbeda-beda dari satu orang dengan yang lainnya, ya kan? Coba tinggi tanaman jagung kalian kemarin berapa pas ditanam di rumah? Ada yang masih ingat nggak? 5 cm, 6 cm, sama 7 cm. Yuk, siapa lagi yang masih ingat? 8 cm, 6 cm. Oh, beda-beda kan dari semuanya? Nah, ya beda. Nah, jadi tanaman yang ditanam oleh orang yang berbeda itu memiliki nanti tingginya itu akan juga berbeda seperti itu. Nah, jadi ada yang tingginya sedang, ada yang tinggi, ada pula yang rendah. Nah, ada yang tahu nggak alat ukur untuk mengukur tinggi jagung tersebut itu apa? Meteran, penggaris. Nah, kalian kemarin kan sudah coba mengukur jagung. Kalian juga pasti ada yang menggunakan meteran, ada yang menggunakan penggaris, seperti itu kan? Nah, alat ukur panjang benda bermacam-macam. Nah, jadi alat ukur untuk mengukur suatu benda itu bermacam-macam. Ada yang untuk mengukur panjang, untuk mengukur berat, dan lain-lain. Nah, jadi alat untuk mengukur panjang itu ada banyak. Ada yang tahu nggak apa aja alat untuk mengukur satuan panjang itu? Yang tadi apa? Meteran, penggaris, terus ada pita ukur yang buat di penjahit itu loh. Tahu kan? Yang bentuknya kayak tali. Nah, seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar untuk mengonversi satuan panjang. Satuan panjang itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ini ada berapa? Dekameter, meter, sentimeter, milimeter. Nah, jadi tiap satuan ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Satuan yang paling tinggi itu ada kilometer, kemudian hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir itu ada milimeter. Nah, jadi kalian masih ingat nggak kemarin kalau ini kan ada tangga satuan panjang. Nah, kalau tiap turun satu tangga itu berarti diapain? Dikali berapa? Dikali 10. Nah, jadi tiap turun satu kali tangga itu dikali 10. Nah, sebaliknya kalau naik dibagi berapa? 10. Nah, dibagi 10. Nah, sekarang coba kalau kilometer ke dekameter itu berarti di apain? Turun berapa? Kilo ke dekameter loh. 1, 2 berarti dikali 100. Nah, jadi misalnya 5 kilometer
dekameter? 500. Nah, kenapa bisa 500? Karena kilometer ke dekameter itu turunnya 2 anak tangga. 1, 2. Nah, tiap satu anak tangga itu dikali 10. Kalau turunnya 2 kali berarti jadinya nanti 5 dikali 10 dikali 10 sama dengan 500 meter. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kalau 70. Ada yang berani maju nggak buat nyobain? Yuk, saya tunjuk lagi nih kalau nggak ada yang mau nyoba. Nanti dibantu kok. Siapa? Yuk, kamu coba maju. Oke, mulai. Nah, jadi ini kan ada 70 meter diubah ke sentimeter. Berarti dari mana ke mana? Meter ke sentimeter. Berarti turun berapa? Turun 2. 1, 2. Tadi kalau turun 2 berarti di kali berapa? Kali 100. Berarti kalau 70 meter ke sentimeter berarti 70 dikali 100. 70 kali 100 berapa? 7.000. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, cuma tiap turun 1 tangga satuan itu dikali 10. Kalau 1 itu dikali 10. Kalau turunnya 2 dikali 100. Kalau 3 dikali 1000. Seperti itu. Nah, baik. Ya. Ya, silakan. Nah, sekarang dibuka halaman 20. Yang benda dari plastik dan bentuk. Nah, sekarang coba dibaca satu persatu. Yang paragraf. Nur. Tapi ya Video Mas Maco. per anak. Tanah. Orang kabeh terus. Nganggo iki ra? Satu. Sampai nih, sampai ini. Iya, baca aja. Benda dari plastik. Benda-benda bisa kita banyak yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, kayu, sampai sendok sayur, kantong, kemasan, dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Benda-benda yang kalian gunakan pun ada pula yang terbuat dari plastik. Tempat pensil, tempat makan, botol minum, box, filler, dan lain
sekarang lanjut kamu yang paragraf terakhir. Ya, dari ini sampai selesai. Untuk mengurangi sampah plastik, sudah waktunya kita melakukan 3R, yaitu reduksi, mengurangi, reduksi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang kegiatan reduksi. Tadi ada yang tahu nggak teks tadi membahas tentang apa? Tentang benda dari plastik. Nah, jadi benda dari plastik di kehidupan kita itu ada sangat banyak sekali, dan itu bisa berdampak baik dan buruk bagi kehidupan. Nah, ada yang tahu nggak dampak baiknya plastik untuk kehidupan kita ini apa aja? Keuntungan dari menggunakan plastik itu apa? Contohnya itu seperti kalau saat kita belanja, kita menggunakan plastik sebagai tempat makanannya, tempat barang-barang yang kita belanjain. Nah, itu salah satu keuntungannya. Nah, tapi dari keuntungan tersebut juga terdapat dampak buruk dari penggunaan plastik. Jadi plastik itu kalau di kehidupan ini itu sulit untuk diuraikan oleh tanah. Jadi plastik itu akan lama untuk diuraikan oleh tanah dan mengendap di tanah, sehingga akan menyebabkan pencemaran dari tanah seperti itu. Jadi nanti tanahnya, kalau banyak plastiknya, itu tanahnya nanti jadi tidak subur. Nah, kalau tanahnya tidak subur, nanti akan susah untuk kita tanami. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau praktek menanam jagung di tanah yang banyak plastiknya, nanti jagungnya akan gimana? Tidak subur, nanti tingginya tidak maksimal. Nah, seperti itu. Nah, baik. Untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan latihan yang di bawah bacaan tadi. Ada 5 soal itu, coba dikerjakan di kertas. Yuk, kertasnya dikeluarin. Pakai buku juga nggak apa-apa. Nah, coba dikerjakan 5 soal tersebut. Nanti kita cocokkan. Ini nomor 1. Mengapa benda dari plastik banyak digunakan? Nah, kenapa sih benda dari plastik itu banyak digunakan? Kenapa? Nah, berguna buat apa aja plastik itu? Contohnya plastik itu dipakai buat apa? Kamu kalau beli makanan itu bungkusnya dari apa? Plastik. Nah, jadi itu berguna untuk sebagai tempat makanan. Nah, terus juga kalau misalnya kamu lagi belanja itu biasanya barang belanjanya ditaruh di mana? Di plastik. Nah, berarti juga sebagai tempat barang belanjaan. Seperti itu. Belum tadi? Sudah. Nah, jadi sekarang kita akan bahas soal yang tadi bareng-bareng. Nah, dimulai dari soal yang nomor 1.
mengapa benda dari plastik banyak digunakan? Maka nah, karena berguna. Apalagi? Karena plastik murah dan tahan lama. Nah, jadi mengapa benda dari plastik banyak digunakan? Nah, jadi benda dari plastik itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, dan barang-barang yang terbuat dari plastik itu biasanya murah dan tahan lama. Nah, selanjutnya yang soal nomor 2. Apa akibat dari pembakaran sampah plastik? Apa? Akan menimbulkan banjir. Nah, selain itu juga apa yang disebabkan akibat dari pembakaran sampah plastik? Nah, tadi di bacaan di atasnya juga udah ada. Pembakaran plastik itu dapat menyebabkan munculnya zat-zat beracun yang sangat berbahaya bagi pernapasan. Karena kalau kita membakar plastik itu kan nanti ada asapnya. Nah, asapnya itu mengandung zat-zat beracun yang sangat berbahaya bagi pernapasan tubuh kita, seperti itu. Sekarang yang soal nomor 3. Jelaskan mengapa sampah mengganggu kesuburan tanah. Nah, mengapa sampah mengganggu kesuburan tanah? Apa? Coba. Di bacaan tadi ada loh. Nah, jadi kenapa mengganggu kesuburan tanah? Itu bisa menyebabkan tanaman menjadi tidak subur. Nah, apa yang menyebabkan tanah itu menjadi tidak subur? Karena plastik. Jadi plastik itu merupakan benda yang susah terurai oleh tanah. Jadi plastik yang dikubur di dalam tanah itu akan tetap bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun dan tidak terurai. Dan itu akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan akan mengganggu pertumbuhan tanaman yang ditanam di tanah tersebut. Nah, sekarang lanjut soal nomor 4. Bagaimana cara kita mengatasi masalah sampah plastik? Membuang plastik pada tempatnya. Ada lagi? Apa coba? Nah, jadi selain kita bisa membuang sampah plastik pada tempatnya, cara untuk mengatasi masalah sampah plastik juga bisa dengan melakukan kegiatan 3R. Apa aja tadi? Reduce, reuse, dan recycle. Nah, jadi reduce itu mengurangi, reuse itu menggunakan kembali, dan recycle itu mendaur ulang. Nah, jadi kegiatan reduce yang dapat kita lakukan itu adalah dengan cara membawa tas belanjaan dari rumah sendiri ketika kita akan berbelanja, misalnya ke pasar. Nah, misalnya kalau kita ke pasar itu kita membawa kantung belanjaan dari rumah. Jadi itu akan mengurangi penggunaan sampah plastik yang digunakan oleh para penjual yang ada di pasar. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Itu contohnya itu kita dapat memanfaatkan botol minuman bekas untuk membuat kerajinan tangan. Contohnya apa kerajinan tangan yang terbuat dari botol bekas? Pot bunga, tempat pensil. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang recycle. Nah, recycle ini biasanya dilakukan di pabrik-pabrik. Caranya itu dengan mengolah limbah plastik yang sudah terkumpul itu kemudian diolah kembali untuk dijadikan produk yang baru dan dapat digunakan kembali. Nah, baik, lanjut ke soal yang terakhir. Pada saat belanja di pasar, ibu mendapatkan banyak kantong plastik dari para penjual. Menurutmu, apa yang sebaiknya ibu lakukan untuk mengurangi kantong plastik tersebut? Apa? Dibuang di tempat sampah, apa terus?
untuk menjual makanan, apalagi. Nah, jadi untuk mengurangi sampah plastik yang ada di pasar itu, ibu bisa dari rumah itu ibu membawa kantong belanjaan sendiri, membawa kantong yang tidak terbuat dari plastik, misalnya kantong dari atau tas belanjaan yang dapat digunakan kembali. Jadi nanti di pasar itu ibu tidak mendapatkan kantong plastik dari penjual. Jadi ibu membawa kantong belanjaan dari rumah sendiri seperti itu. Nah, baik, sudah selesai. Gimana? Bisa jawab semua enggak tadi? Bisa. Nah, bagus. Nah, baik. Jadi kita tadi itu udah belajar apa aja sih? Ada yang masih ingat enggak? Belajar apa tadi? Mengukur panjang nih, mengukur panjang dengan satuan panjang dengan menggunakan tangga satuan panjang. Terus apa lagi kita tadi belajar? Benda dari plastik. Kemudian kita tadi juga udah nyanyi lagu apa? Menanam jagung. Nah, seperti itu. Ada yang masih ingat nggak tadi lagu menanam jagung itu isinya tentang apa? Nah, tentang cara menanam jagung. Tadi kita udah belajar tentang lirik lagu cara menanam jagung, belajar tentang satuan panjang, dan yang terakhir kita udah belajar tentang teks bacaan yang berisi tentang benda dari plastik. Tadi kita juga udah nyoba latihan soal juga, kita udah cocokin bareng-bareng. Nah, baik. Jadi mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.